Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Holilur Rahman, NIM 222 1010 7007 dari Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINHAS Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ragam perilaku akhlak, di mana hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah akhlak tasawuf. Baik, langsung saja ke pembahasannya, yaitu tentang ragam perilaku akhlak. Sebelum lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu akhlak. Akhlak yaitu adalah perbuatan spontan yang kita lakukan tanpa ada dorongan atau kemauan dari pihak manapun. Akhlak sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah itu seperti ya yang baik-baik, kayak sabar, tawakal gitu, jujur. Terus yang mazmumah seperti menggunjing, kadzib gitu, bohong, suka bohong, terus bakhil dan lain sebagainya. Baik, di sini ragam perilaku akhlak terbagi menjadi 4. Yang pertama itu akhlak pribadi, terus yang kedua akhlak dalam keluarga, terus yang ketiga akhlak dalam bermasyarakat, terus yang terakhir yaitu akhlak dalam bernegara. Baik, yang pertama yaitu akhlak pribadi. Akhlak pribadi yaitu perbuatan spontan yang kita lakukan tanpa ada kemauan dan dorongan dari pihak manapun, yang itu dampaknya untuk kita sendiri gitu. Di sini ada beberapa perilaku akhlak pribadi. Terdapat 6 perilaku akhlak pribadi. Yang pertama, siddiq dan amanah. Seperti yang kita tahu, siddiq itu artinya jujur, yaitu mengatakan sesuai dengan faktanya, kenyataannya. Sedangkan amanah adalah menjaga atau menjalankan sesuatu yang diamanahkan gitu. Kedua sifat ini termasuk sifat terpuji dan menjadi dua sifat yang wajib dimiliki oleh Rasulullah SAW. Terus yang kedua yaitu berlaku sopan santun. Berlaku sopan santun yaitu menjaga hubungan dan pergaulan antar manusia tanpa ada rasa bahwa dirinya lebih atau di atas dari orang lain. Jadi apabila kita memiliki sikap sopan santun, kita itu tidak akan meremehkan atau menganggap rendah orang lain. Terus dengan kita memiliki sikap sopan santun, secara tidak langsung kita itu mendapatkan kemuliaan gitu. Kan seperti dalam jika kalian memuliakan orang, maka orang juga akan memuliakan kalian. Dengan sopan santun itu akan terjadi seperti itu. Terus yang ketiga yaitu sabar. Sifat sabar ini termasuk dalam perilaku akhlak pribadi, karena definisi sabar sendiri itu kan menerima dengan lapang dada atau tidak mengeluh atas segala cobaan dan musibah yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan kita memiliki sifat sabar, maka hidup ini kita itu enjoy aja gitu, menerima semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Dan sebaliknya, jika kita tidak memiliki sikap sabar,
maka hidup kita tidak akan tentram gitu, selalu merasa kurang terpenuhi gitu, ini salah dan lain sebagainya gitu. Terus yang keempat yaitu disiplin dan kerja keras. Makna disiplin di sini itu kan yang kita tahu bahwa disiplin itu menghargai waktu, taat kepada aturan gitu. Sedangkan kerja keras itu kerja dengan segenap tenaga sampai batas kemampuan maksimal yang kita miliki, tetapi tidak melewati batas kemampuan tersebut. Tentu kita tahu bahwa keberhasilan dunia dan akhirat itu tidak akan bisa kita capai tanpa faktor dua ini. Yang pertama itu faktor kerja keras kita, yang kedua faktor kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memiliki sikap kerja keras dan disiplin, kita ini sudah memenuhi satu faktor yang akan membuat kita berhasil di dunia dan akhirat. Tinggal masalah kehendak Allah, yang dimana kita tidak tahu kehendak Allah itu gimana nanti kelak. Kemudian ya apabila kita tidak memiliki sikap kerja keras dan disiplin, maka kemungkinan kita berhasil di dunia dan akhirat itu semakin kecil, karena kedua faktor tadi itu masih tidak ada yang memenuhi. Terus yang kelima yaitu berjiwa ikhlas. Ikhlas secara definisi yaitu kan menjauhkan diri dari sikap riya. Intinya bahwa kita melakukan amal atau melakukan amal soleh, perbuatan amal ibadah gitu, itu semata-mata mengharap ridha Allah. Dengan kata lain, kita itu tidak mengharap ingin dilihat oleh orang lain atau ingin dipuji orang lain gitu. Terus yang terakhir, hidup sederhana, atau istilah singkatnya yaitu zuhud. Istilah sederhana, zuhud. Sederhana itu kan berarti kan tidak berlebihan, baik itu dalam membelanjakan harta kita atau memenuhi keperluan kita. Tapi jangan salah paham, bukan berarti kita itu harus kikir terhadap membelanjakan harta kita sampai menyiksa diri kita dengan tidak makan dengan selayaknya gitu, memakai pakaian yang tidak layak gitu, bukan gitu. Tapi maknanya itu hidup sederhana itu kita itu memakai harta kita itu untuk seperlunya saja gitu. Terus ragam akhlak berikutnya yaitu akhlak dalam keluarga. Di sini akhlak dalam keluarga itu ada 5. Yang pertama, melakukan hal baik atau kebaikan kepada orang tua dan sanak saudara terdekat. Melakukan kebaikan di sini dalam arti umum ya, misalnya kita itu sudah bekerja ya, terus ngasih uang gitu ke orang tua, itu kan termasuk kebaikan gitu, dan itu termasuk akhlak dalam keluarga. Terus misalnya ada kerabat kita juga kesusahan dalam finansial, kita bantu gitu, itu kan juga termasuk kebaikan gitu. Terus yang selanjutnya yaitu yang kedua, menghormati hak hidup anak. Nah ini berkaitan dengan kan kita sebagai calon orang tua ya, misalkan kita dititipi anak oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, maka yang harus kita lakukan sebagai orang tua, calon orang tua, yaitu memberikan kehidupan anak itu selayaknya dan
selayaknya di sini maksudnya kita kasih pendidikan yang benar gitu, terus apa, mengasih nafkah juga, jangan sampai dia itu merasa bahwa dia itu diabaikan gitu. Nah itu juga. Terus yang ketiga, membiasakan berdiskusi atau bermusyawarah. Terkadang dalam keluarga masalah sering timbul tanpa kita kehendaki ya. Maka dari itu, salah satu jalan penengah untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan sering-seringlah bermusyawarah dengan keluarga gitu. Apa yang menjadi penyebab masalah, terus gimana solusi terbaik itu kita bicarakan baik-baik dengan keluarga gitu. Hal ini juga akan berdampak besar bagi yang nomor 2 tadi tentang menghormati hak hidup anak, karena jika kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang berakibat ujungnya cerai, itu kan juga berdampak pada hak hidup anak gitu, dimana hidupnya itu akan terombang-ambing gitu. Kadang ayahnya tidak mau mengurusnya, kadang ibunya juga tidak mau mengurusnya, kan gimana pas anaknya kan tidak tahu apa nasibnya kelak. Terus yang keempat, bergaul dengan baik. Bergaul dengan baik di sini maksudnya adalah kita itu dalam keluarga menjaga tali silaturahim dengan sanak kerabat gitu. Agar apa? Dengan kita menjaga tali silaturahmi, maka tidak ada yang akan merasa dibenci gitu. Intinya apa? Intinya kita hidup itu dengan kerabat-kerabat terdekat itu pasti tentram dan harmonis gitu. Terus yang kelima yaitu menyantuni saudara yang kurang mampu. Ya seperti poin nomor 1 tadi, misalkan ada kerabat kita yang kurang mampu dalam masalah finansial, kita bantu sebisa kita. Pastinya kerabat tersebut juga menghargai usaha yang kita lakukan untuk membantunya. Dan dengan gitu, apabila kita ditimpa masalah juga seperti masalah finansial, insya Allah kerabat tersebut juga akan ingat kepada kita dan membantu kita gitu. Terus ragam akhlak berikutnya yaitu akhlak bermasyarakat dalam masyarakat gitu. Di sini ada 4. Yang pertama akhlak terhadap tetangga. Terus yang kedua akhlak terhadap pemimpin. Terus yang ketiga akhlak menerima tamu dan bertamu. Terus yang terakhir yaitu ukhuwah Islam. Yang pertama akhlak kepada tetangga. Di sini ada 2. Ada 2 akhlak terhadap tetangga, yaitu pertama senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Seperti halnya sanak saudara, kepada tetangga kita juga harus bersikap baik. Karena apa? Karena kita kan makhluk sosial ya kan, dan sudah sepantasnya kita itu untuk saling berinteraksi sesama manusia gitu. Dan apabila tetangga membutuhkan bantuan, kita bantu. Sebaliknya ketika kita butuh bantuan, pasti mereka juga akan bantu gitu. Karena ada hubungan timbal balik gitu antara kita dengan tetangga. Terus yang kedua, janganlah saling meremehkan sesama tetangga. Maksudnya di sini ada beberapa poin, tapi saya hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, ikut merasakan senang jika tetangga itu senang dan merasa sedih jika mereka tertimpa musibah.
Maksudnya apa? Ketika tetangga kita itu lagi ke apa ya? Lagi ke kebahagiaan nikmat yang besar gitu. Kita kita turut gembira gitu atas nikmat yang mereka dapatkan. Terus apabila mereka tertimpa musibah, kita turut bersedih gitu. Jangan pas kayak hura-hura gitu, tak peduli gitu kan. Kan kayak tidak sosial, tidak memiliki karakter sosial gitu. Terus yang kedua, menutup aib dan tidak membukanya. Misalkan tetangga kita itu mempunyai aib, kita itu jaga dengan rapat-rapat, jangan sampai ketahuan sama orang lain. Ya, intinya jangan sampai meluas lah aibnya. Kenapa? Allah saja menjaga aib hamba-hambanya, masa kita sebagai hamba itu tidak bisa menjaga aib sesama hamba kan agak gimana gitu, nggak enak. Terus yang ketiga itu menjenguk yang sakit dan bertakziah kepada yang mendapat musibah. Apabila tetangga kita ada yang sakit, kita jenguk gitu. Terus apabila tetangga kita ada yang meninggal gitu, kita takziah juga. Itu sebagai bukti kepedulian kita terhadap tetangga. Gitu. Terus itu yang lain bisa dibaca sendiri. Terus yang kedua, akhlak terhadap pemimpin. Di sini akhlak terhadap pemimpin itu ada 3. Yang pertama, patuh terhadap pemimpin. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri. Ulil amri di sini yaitu pemimpin atau pemerintah di antara kamu gitu. Jadi sekiranya pemimpin itu memerintahkan kita, pokoknya selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mengandung kemaksiatan, kita harus wajib mematuhinya karena itu sudah juga termaktub dalam Al-Quran gitu. Terus yang kedua, memberikan nasihat. Apabila kita merasa ada kejanggalan atau kekeliruan atau kezaliman dalam kepemimpinan pemimpin kita, maka kita itu harus menasihatinya gitu. Ya sampai kezaliman ini berlanjut gitu. Harus ada yang menghentikan. Nah, misalkan kita sudah memberikan nasihat, terus pemimpinnya itu tetap tidak mau terbuka hatinya, maka kita berhak untuk menurunkannya dari jabatan sebagai pemimpin gitu. Kalau di kasus lain seperti pemimpin dalam rumah tangga ya, rumah istri menemukan bahwa ada kejanggalan atau kezaliman pada diri suaminya, maka sebagai istri dia berhak meminta untuk talak. Jika tidak dipenuhi oleh sang suami, maka sang istri bisa memintanya kepada pihak hukum gitu. Terus yang ketiga, memberikan doa. Nah, sebagai pemimpin, apabila dia sudah melakukan pekerjaannya sebagai pemimpin itu sudah bagus gitu, sekecil-kecilnya itu hadiah yang bisa kita berikan kepada pemimpin tersebut adalah doa gitu. Doa, entah doa dunia akhirat selamat gitu ya, atau apa. Intinya ketika kita mempunyai pemimpin yang amanah dan kerjanya itu bagus, ya setidaknya kita berikan doa. Jika tidak bisa
mengapresiasi kerjanya gitu yang bagus. Terus yang ketiga yaitu akhlak bertamu dan menerima tamu. Akhlak yang pertama yaitu akhlak bertamu. Akhlak bertamu yang pertama yaitu adalah mengucapkan salam ya. Karena di dalam Islam kita diajarkan untuk apabila kita menemui orang atau bertamu ke rumah orang, kita hendaklah mengucapkan salam. Kenapa? Salam itu adalah kan doa ya, doa agar selamat gitu. Jadi sudah selayaknya kita sebagai orang Islam mendoakan si pemilik rumah agar selamat gitu. Dan ini juga bisa mengindikasikan misalnya kita sudah mengucapkan salam 3 kali tetapi tidak ada jawaban, maka kita hendaknya itu mengurungkan niat kita untuk bertamu, karena mungkin saja si sahibul bait ini tidak ada di rumah gitu. Terus yang kedua, meminta izin. Meminta izin di sini maksudnya yaitu ketika meskipun sudah ada jawaban dari sang sahibul bait, Waalaikumsalam gitu semua, tapi beliau itu tidak menyuruh kita untuk masuk, maka kita jangan masuk seenaknya gitu. Nunggu izin dari sahibul bait. Dan juga termasuk alat bertamu di sini, kalau sedang bertamu kita itu jangan ngintip-ngintip gitu loh. Gimana maksudnya ya, seperti ngintip di jendela gitu, ngintip dari balik pintu yang terbuka, itu tidak boleh gitu dalam bertamu. Terus yang ketiga yaitu bagaimana tampang yang punya rumah gitu. Maksudnya di sini gimana? Ya intinya kita itu kalau ingin bertamu setidaknya tahu waktu lah tahu waktu kapan harus bertamu. Misalkan kita bertamu pada jam 12 malam gitu, waktunya tidur pada waktunya untuk tidur gitu kan. Sekalian bertamu kan tidak enak kepada sang sahibul bait gitu. Di sini ada 3 waktu yang tidak boleh bertamu, yaitu setelah subuh, yang kedua setelah zuhur, yang ketiga setelah isya gitu. Terus yang keempat, ragam akhlak dalam bermasyarakat bermasyarakat adalah ukhuwah Islam, dimana Islam itu ada 3, yaitu yang pertama tidak menggunjing atau menggibah atau menjaga aib gitu. Itu yang kita tahu bahwa gibah itu membicarakan keburukan orang lain yang tidak hadir pada tempat itu gitu. Dan apabila dia mendengarnya itu pasti tidak akan senang gitu. Tentu itu bertolak belakang dengan ukhuwah Islam, karena dengan kita menggibah berarti kita itu membuat jarak antara saudara satu dengan saudara yang lainnya gitu kan. Ukhuwah kan artinya kan persaudaraan gitu. Dengan gibah itu akan memperselisih manusia satu dengan manusia yang lainnya gitu. Terus yang kedua, menolong orang yang teraniaya atau lemah. Sebenarnya tadi bahwa ukhuwah Islamiyah itu kan menjaga persaudaraan sesama Islam gitu, termasuk yang teraniaya atau yang lemah. Jadi sudah seharusnya kita apabila menemukan saudara kita yang dia
memang butuh bantuan kita tapi kita tidak bisa, ya setidaknya kita memanggil orang lain gitu untuk membantunya gitu. Dan menolong orang yang teraniaya ini atau yang lemah juga bisa mempererat kita gitu, Islam kita. Karena apa? Karena saling tolong menolong itu juga mempereratkan tali persaudaraan. Terus yang ketiga, menepati janji. Kenapa di sini menepati janji termasuk dalam Islam? Karena apabila seseorang sering berjanji tetapi dia tidak menepati, maka si pihak yang sering berjanji dan yang pihak yang sering dikasih janji itu pasti trust issue gitu. Maksudnya gimana? Intinya itu pasti suudzon gitu, pasti tidak percaya gitu bahwa dia akan menepati janji, dan pada akhirnya pasti akan menimbulkan perselisihan yang melonggarkan Islam. Terus yang terakhir, ragam akhlak, yaitu ragam akhlak dalam bernegara. Di sini ada 4 akhlak dalam bernegara. Yang pertama, diskusi atau bermusyawarah. Kenapa diskusi atau bermusyawarah termasuk dalam akhlak bernegara? Karena kan kalau kita sudah mencakup negara, berarti itu kan termasuk sudah global gitu, kepentingan halayak banyak gitu. Jadi apabila kita hanya mementingkan di ego sendiri dan tidak mementingkan pendapat orang lain, itu kan nanti kepada orang banyak itu kan juga berpengaruh gitu. Terus perkara-perkara yang boleh didiskusikan. Perkara-perkara yang boleh didiskusikan ini intinya adalah tidak yaitu tidak boleh mendiskusikan apa-apa yang telah ditentukan oleh nas seperti Al-Quran dan hadis gitu. Maka selain itu boleh kita diskusikan untuk kepentingan orang banyak gitu. Terus yang kedua, dalam bermusyawarah itu ada tata caranya. Tata caranya sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Yang pertama itu, Nabi kadang-kadang ada orang yang memberikan pertimbangan kepada beliau, kemudian beliau menganggapnya itu benar, maka beliau itu melakukannya atau mengamalkannya. Terus yang kedua, kadang-kadang Nabi mendiskusikannya dengan 2 atau 3 orang saja gitu. Terus yang terakhir, kadang-kadang Nabi juga mendiskusikan dengan orang banyak melalui cara perwakilan. Terus yang ketiga, dalam bermusyawarah atau berdiskusi, di sini ada sikap berdiskusi. Sikap berdiskusi sesuai dengan Al-Quran, firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebutkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dari ayat tersebut
Allah menentangkan supaya kita itu menerapkan beberapa sikap dalam berdiskusi atau bermusyawarah gitu yang harus dilakukan. Yaitu pertama, dalam musyawarah kita harus lemah lembut gitu, bersikap lemah lembut, tidak ngegas, tidak apa ya, ya intinya sopan lah, sopan santun gitu. Terus yang kedua, pemaaf. Pemaaf di sini maksudnya jika apa, pendapat orang lain itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya kita maklumin gitu. Kan setiap pendapat orang kan berbeda-beda gitu. Terus yang ketiga itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Apabila kita telah bermusyawarah dan memutuskan hasil, maka hendaklah kita itu memohon ampunan kepada Allah supaya apa ya, segala putusan itu benar gitu, tidak ada yang salah gitu. Terus yang kedua, menegakkan keadilan. Istilah keadilan itu berasal dari kata adl yang berarti kesamaan atau keseimbangan. Dalam pengertian pertama, keadilan dapat dipahami sebagai pembagian yang setara atau pemberian persamaan hak kepada orang atau kelompok dengan status yang sama. Dalam pengertian yang kedua, keadilan dapat dipahami sebagai pemberian hak yang seimbang dengan kewajiban atau pemberian kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya. Intinya apa? Menegakkan keadilan itu maksudnya yaitu kita menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Dalam bernegara, misalnya pemimpin itu menerapkan pemimpin memutuskan bahwa gaji guru dinaikkan gitu. Kan sekarang gaji guru itu apalagi yang honorer itu kan di bawah di bawah standar gitu, standar ya seperti kayak guru PNS gitu. Jadi itu tidak dalam tempat, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Misalnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya dalam keluarga, ayah memberikan uang jajan kepada adik itu 1.000, sedangkan kepada kakak 5.000. Kan itu termasuk adil. Kenapa? Karena kebutuhan adik itu tidak sebesar kebutuhan kakaknya gitu. Terus yang ketiga, perintah berlaku adil. Maksudnya apa? Di sini sesuai dengan dalil Al-Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran gitu. Jadi intinya apa? Jadi Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil seperti poin yang kedua tadi, dimana kita itu selain disuruh berlaku adil, kita juga menyuruh orang lain untuk berlaku adil gitu dalam ayat ini. Adil itu dalam hal apa aja? Yang pertama, keadilan hukum. Misal dalam surah An-Nisa ayat 58, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi in tahkumu bil adl
Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Terus yang keempat yaitu adil dalam segala hal gitu. Adil dalam segala hal maksudnya apa? Dalam negara itu selain mengurus orang banyak, kita itu harus adil dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Gimana? Yang pertama, adil kepada diri pribadi. Sesuai dengan firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima wala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Terus yang kedua, adil dalam segala hal, yaitu adil kepada istri, kepada anak, adil kepada istri dan juga kepada anak. Seperti yang termaktub dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu takut akan tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih baik, lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Selanjutnya yaitu adil mengenai menengahi pertikaian. Terkutip dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi ila amrillah fa in fa'at faslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Terus yang keempat yaitu adil dalam perkataan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 152, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan hatta yablugha ashuddahu awful kaila wal mizana bil qist la tukallafu nafsan illa wus'aha." La nukallifu nafsan illa usaha. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun.
yang artinya, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kamu tidak akan memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Terus yang terakhir yaitu adil kepada orang yang walaupun dianggap musuh. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.